Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat bi fadlihi taqsal ghayat adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya Rabbana la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana في الدين وعلمنا التأويل ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah dan kita alhamdulillah bisa bermajlis ilmu kembali ya di masjid kita ini. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwas sekalian, mempersingkat waktu tadi karena saya mohon maaf keadaan jalanan yang betul-betul padat sekali ya. Dari 4 Point tadi saya ke Baruga dulu ya. Kemudian dari Baruga saya balik ke sini dan itu perjalanan luar biasa macetnya. Alhamdulillah Allah sampaikan kita pada kesempatan hari ini dan bisa bermajlis bersama antum semua ikhwas sekalian. Baik, ala kulli hal ya, kita bersyukur kita sudah bisa bermajlis ilmu pada hari ini insyaallah. Tema kita hari ini tadabbur, sebagaimana pekan lalu tentang kita membahas tentang bagaimana tadabbur dunia. Hari ini kita akan membahas tentang tadabbur seorang mukmin. Ada banyak hakikat-hakikat seorang mukmin yang dilupakan oleh manusia. Dan padahal itulah yang menjadi tugas utama mereka ketika mereka menjadi seorang mukmin. Bagaimana seharusnya menjadi seorang yang beriman, Ustaz? Baik. Ada lagi, Pak. 4 kantong. Masya Allah. Baik. Kita akan bahas yang pertama, mukmin yang paling banyak dilupakan oleh manusia, khususnya orang beriman ya secara langsung, adalah sifat ini. Silakan buka surah Ali Imran ayat 139. Kita angkat ngebut ya. Sifat pertama, beginilah seharusnya seorang muslim. Seorang muslim itu yang paling pertama adalah tentang harga dirinya, ikhwan. Tentang keyakinannya ya. Sudah ayat dalam surah Ali Imran ayat 139, di mana seorang mukmin harus mengamalkan amalan ini, meyakini amalan ini, meyakini rasa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Azza wa Jalla ayat 139 ya. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا. Saya baca aja ya. Jangan pernah kalian merasa hina. Satu, seorang muslim itu, orang beriman itu nggak boleh dia merasa hina dengan keimanannya. Wala tahzanu, dan jangan kalian merasa bersedih. Orang beriman itu apapun ujiannya, apapun keadaannya, dia harus tetap berbahagia dengan keimanannya. Wa antumul a'laun, dan kamu adalah umat yang aku tinggikan. Umat yang ditinggikan, ikhwan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Kalian adalah umat yang ditinggikan Allah. Bagaimanapun miskinnya seorang mukmin, kalau dia beriman, dia yang lebih utama dan lebih tinggi di posisinya di hadapan Allah dibandingkan orang yang tidak beriman meskipun kaya. Owner Ciputra misalkan, Anda lihat perumahannya di mana-mana, meninggal usia 90 tahun dalam keadaan tidak beriman. Sekarang apakah kekayaannya bermanfaat baginya? Tidak. Qarun, kekayaannya luar biasa. Apakah kekayaannya bermanfaat baginya? Tidak. Kenapa?
les satu, apa? Iman. Makanya Abu Talib, paman Rasulullah, ketika mau meninggal didatangi Rasulullah. Paman yang disayangi, ayahnya Ali, Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW, yang banyak mendukung dakwah Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ammati, wahai pamanku, ya ammi, qul la ilaha illallah atman lakal jannah. Cukup katakan di lisanmu sekarang, yakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, atman lakal jannah, saya jamin bagimu surga. Bayangkan, orang yang hidupnya non muslim terus, orang yang dari awal hidup sampai akhir hidupnya masih tidak percaya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dibujuk oleh Rasulullah di akhir hidupnya untuk mengatakan apa? La ilaha illallah. Karena pentingnya apa ikhwas sekalian? Pentingnya iman. Maka seorang mukmin yang paling penting dalam kehidupannya adalah seorang mukmin yang paling penting dalam kehidupannya ikhwas sekalian adalah apa? Merasa bahagia dengan keimanannya, merasa bangga dengan keimanannya. Antum jangan pernah merasa hina dengan keimanan antum. Saya aneh, giliran berhadapan dengan orang kaya, hebat, punya jabatan, non muslim misalkan, non muslim, iya, itu hormatnya minta ampun. Giliran berhadapan dengan seorang kiai misalkan, yang mungkin tidak kaya, motornya biasa saja misalkan, luar biasa, hilang penghormatannya, terlalu mendewakan orang kafir dan melupakan menghargai keimanannya sendiri. Bayangkan, hanya karena dia tersilau lewat pandangan-pandangan dunia, dilihatnya pakai mobil Alphard, sedangkan kiai hanya bermotor, iya, yang kemudian motor itu sudah dari zaman dulu. Anda melihat orang dari mananya ikhwas sekalian? Dari penampilannya. Penampilan berapa lama? Dari kekayaannya, kekayaan berapa lama? Dari apanya ikhwas sekalian? Dari keimanannya. Makanya Allah mengatakan dalam ayat ini, catat ini baik-baik. Jadi sebagai seorang mukmin, orang beriman itu pertama sekali harga diri. Hargai keimananmu. Beginilah seharusnya seorang beriman, hargai keimananmu. Wala tahinu wala tahzanu, jangan merasa hina depan mereka. Wala tahzanu, jangan kalian merasa sedih atas apa yang kalian miliki dan dimiliki oleh mereka. Kita nggak kaya-kaya amat, mereka menghalalkan segala cara untuk kaya. Ya namanya mereka cari dunia. Kita tahu batas halal, batas haram, ya. Maka kita tidak menghalalkan segala cara. Karena bagi kita bukan kaya yang menjadi tujuan, bukan ikhwan. Wala tahinu wala tahzanu, jangan bersedih. Wa antumul a'laun, kalian akan ditinggikan oleh Allah. Kapan? Kapan harga diri kalian mahal di sisi Allah? Kapan kita menjadi orang yang akan ditinggikan Allah? Catat ujung ayatnya, in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Catatan utamanya, kalau kamu beriman. Kalau nggak ada iman, nggak akan ada harga diri, ikhwan. Siapa yang tidak menghargai diri dengan keimanannya, maka dia tidak akan ada harganya di hadapan Allah. Saya ulangi, siapa yang tidak menghargai dirinya dengan keimanannya, maka dia tidak akan ada harganya di hadapan Allah. Siapa yang tidak menutup auratnya, siapa yang kemudian tidak melaksanakan kewajibannya, harga dirimu sesuai dengan keimananmu, sesuai dengan ketaatanmu dalam menjalankan keimananmu. Oke, next. Kita coba lihat ya, sebelum saya pindah ke sifat yang kedua. Yang pertama, hargai keimananmu. Jadi harga diri. Bagaimana seorang mukmin itu? Seorang yang sangat menghargai keimanannya. Kenapa kamu nggak berpegangan tangan dengan perempuan? Karena saya menghargai keimanan saya. Kenapa kalian wahai para wanita berjilbab? Karena saya menghargai keimanan saya. Kenapa kalian wahai para laki-laki tidak memakai emas? Mohon maaf Pak kalau ada yang tersindir ya. Kalau ada yang punya cincin emas, dilepas saja Pak, dijual. Kenapa kalian tidak pakai emas? Karena Allah larang. Saya punya keimanan. Apa hadisnya? Rasul mengatakan dua hal yang dilarang untuk dipakai laki-laki di dunia, karena itu akan disiapkan mereka di akhirat. Dua hal.
haram bagi laki-laki di dunia karena sudah disiapkan di akhirat. 1 sutra, 2 emas. Ini hadis, Pak. Iya. Jadi kalau ada bajuta dari sutra, jual mi, Pak. Iya. Dijual, ya. Kemudian bilang sama tukang kainnya, jangan dikasih jadi baju. Ya, sutranya aja saja ambil. Iya. Bikinkan untuk potongan-potongan baju perempuan. Perempuan, Pak, boleh pakai emas. Boleh pakai sutra. Laki-laki haram, Pak. Ustadz kerasnya, bukan saya yang keras, Pak. Ini tentang harga diri keimanan. Rasulullah yang sampaikan. Kenapa dilarang, Ustadz? Karena disiapkan laki-laki baginya pakaian dari sutra di surga, perhiasan dari emas di surga, Pak. Bahkan kata para ulama, siapa yang menghalalkan emas dan sutra bagi laki-laki di dunia, diharamkan baginya emas dan sutra di surga. Harga apa? Hargai diri kita. Dengan apa? Keimanan. Coba lihat ayat selanjutnya. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu waliya'lamallahu alladhina amanu, agar Allah tahu kalau ada orang yang menghargai diri dengan keimanannya. Waliya'lamallahu alladhina amanu, agar Allah tahu mana orang yang hargai keimanannya, mana yang habisi keimanannya. Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah pilih mana yang akan dipilih menjadi pejuang-pejuangnya. Kemudian Allah tutup dengan wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak suka orang yang zalim. Makanya orang yang menjaga harga dirinya, Pak, dia akan secara otomatis dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba pilihan Allah. Oke, next. Sudah? Sifat kedua seorang mukmin. Buka surah Ali Imran, masih dalam surah yang sama. Tarik mundur sedikit ke belakang ke awal ayat 110. Tadi 139. Ayo dicatat ya. Ali Imran 139, sifat pertama. Harga diri. Keyakinan bahwa harga diri seorang mukmin mahal. Betul. Kamu kencing pinang. Yang kedua, tentang hal yang berkaitan dengan rasa optimisme sebagai seorang mukmin. Keyakinan bahwa orang beriman itu akan dijaga oleh Allah. Keyakinan bahwa orang beriman itu akan disukseskan oleh Allah. Keyakinan bahwa orang beriman itulah yang akan dibahagiakan oleh Allah. Dengan catatan, kapan dia bisa berbahagia? Kapan dia bisa merasakan kesuksesan? Kalau dia mengamalkan poin yang kedua ini. Perhatikan ayatnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tansawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa tu'minun, tu'min beriman kepada siapa? Wa tu'minuna billah, dan kalau kalian beriman pada Allah. Hal yang kedua, ikhwas kalian, yang harus dilakukan sebagai seorang beriman kalau dia mau hidup bahagia di dunia, selain menghargai keimanannya dalam dirinya, adalah hal yang kedua tentang bagaimana menggunakan keimanan di jalan Allah. Apa yang paling bagus, Ustadz, digunakan keimanan itu, Ustadz? 2. Coba lihat. Kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dipilih dari sekian banyak manusia. Orang beriman ini dipilih, Bapak Ibu sekalian. Apa sifat yang paling dianjurkan oleh orang beriman? 2. Kalau dia mau bahagia dengan keimanannya, coba dirasakan, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda
belum pernah melaksanakannya, coba sekali laksanakan. Apa itu Ustaz? Satu, ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak orang dalam kebaikan. Dua, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah orang dari kemungkaran. Coba lihat sini Bapak Ibu sekalian. Angkat tangan yang tidak punya kesempatan melakukan dua ini. Siapa ya? Meskipun bukan ustaz. Coba kalau ada orang beriman, adakah yang kemudian tidak punya kesempatan untuk melakukan dua ini? Mengajak pada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Ada nggak di antara kita yang sama sekali orang sekitarnya sudah soleh semua? Nggak ada. Nggak akan ada Bapak Ibu sekalian. Dari cerita zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, sampai khataman Nabiin Rasulullah, cari Nabi yang tidak menemukan kemungkaran. Nggak ada Bapak Ibu sekalian. Setiap Nabi Allah kasih ujian agar dia punya peluang dua, ajak pada kebaikan, larang dari kemungkaran. Begitu juga setiap manusia. Setiap kita Pak, mungkin ada istrinya sudah solehah, tapi anaknya belum pakai jilbab. Mungkin ada anak laki-lakinya hafal Quran, tapi istrinya belum sholat tepat waktu, misal. Mungkin sebaliknya, suaminya, istrinya solehah, tapi suaminya yang belum. Coba cek anggota keluarga. Lolos di anggota keluarga, belum tentu lolos di tetangga. Mungkin ada yang Masya Allah, rumahnya satu tembok dengan masjid, bertetangga dengan yang di depannya, yang satu tembok dengan masjid tidak pernah ke masjid. Dia berada di depan orang ini dan dia tidak pernah ajak orang itu ke masjid. Kalau Anda lolos di tetangga, belum tentu lolos di teman kerja. Yang dosen, cari teman-temanmu dosen, azan nggak sholat dia. Bahkan ketika kamu sudah selesai sholat zuhur, kamu balik, dia masih depan laptop. Asar kamu pergi lagi dan dia masih depan laptop. Kamu tahu betul bahwa dia belum sholat zuhur, belum sholat asar. Coba, ayo, coba ada nggak yang berani angkat tangan? Ustaz, saya tidak ada sekali orang yang bisa saya ajak dalam kebaikan. Nggak ada Bapak Ibu sekalian. Makanya ada hadis Rasulullah, dengarkan anak muda yang bahkan baru belajar agama. Ada hadis Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku meski satu ayat. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwa semua kita harus mendakwahkan agama ini meski cuma satu ayat. Dan kalau kamu sudah hafal Al-Fatihah, artinya kamu sudah punya 7 ayat. Kalau tambah Al-Ikhlas, tambah 4 ayat. Tambah lagi Al-Falaq, tambah lagi 5 ayat. Tambah An-Nas, tambah lagi 6 ayat. Begitu seterusnya ikhwas sekalian. Masalahnya, perhatikan ya ikhwan ya, ini paling penting. Masalahnya, kita selalu merasa bahwa bukan tugas kita. Makanya kita tidak pernah merasa jadi orang beriman yang berbahagia. Kita selalu merasa itu tugasnya ustadz. Salah besar. Tugas semua orang beriman ikhwan. Coba lihat ayatnya. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman pada Allah. Coba bayangkan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat amal soleh ini dengan keimanan kita. Ikhwas kalian, agama tidak tegak dengan salat saja, tidak tegak dengan puasa saja, karena itu adalah ibadah kita dengan Allah, kebutuhan kita dengan Allah. Kapan Anda mau agama ini tegak, mau maksiat berkurang, mau hidup bahagia, mau tidak ada lagi khamar, tidak ada lagi perzinahan, tidak ada lagi yang lain-lain dari dosa dan maksiat, tegakkan dakwah. Apa itu dakwah? Ajak orang berbuat baik, larang orang berbuat maksiat. Bahkan dikatakan ikhwas sekalian oleh para ulama salaf terdahulu, dijadikannya lisanku rajin mengajak orang pada kebaikan dan melarang orang dari kemungkaran jauh lebih baik daripada aku beribadah sepanjang malam
dan tak ada satu orang pun yang aku dakwahi dengan amalanku. Yang paling bahaya Pak, tabe ini bapak-bapak yang sudah punya anak, ibu yang sudah punya anak, yang paling berbahaya adalah ketika orang tuanya saleh dan membiarkan anaknya dalam maksiat, sedangkan orang tuanya ahli ibadah. Bahayanya, anak itu bisa mencegah orang tua masuk ke dalam surga, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ternyata ketika kemudian anaknya mau dilemparkan ke dalam neraka, yang dia cari bapaknya, dan yang dia cari ibunya, kakaknya, dan semua orang-orang yang ada di sekitarnya. Ikhwan, nanti kalau ada yang masuk neraka, naudzubillah, di antara orang beriman, untuk dicuci, yang paling pertama mereka akan cari orang-orang terdekatnya. Makanya ada ayat dalam surah Abasa, Ain Ba'sa. Dalam surah Abasa Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, ketika telah ditiup tiupan sangkakala, tanda kiamat, apa yang terjadi? Yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana kau melihat seorang saudara lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, seorang ibu lari dari anak lari dari ibunya dan lari dari bapaknya, wa abi, coba lihat, wa sahibatihi wa bani, seseorang lari dari istrinya, coba lari dari wa bani, lari dari anaknya. Ikhwan, saudaranya, ibunya, bapaknya, istrinya, anaknya. Ada gak orang yang lebih dekat dari ini? Gak ada. Lengkap, orang tua lengkap, istri lengkap, anak lengkap. Dan itu kata Allah, hari di mana mereka akan lari dari 5 orang ini semua yang disebutkan tadi. Makanya rajin kajian, ya, duduk depan, tapi ibunya belum berjilbab. Itu tugas anak itu, ngeri itu. Rajin kajian anaknya, Masya Allah, hafal Quran anaknya, tapi ibunya tidak pernah sholat di rumah. Hati-hati, ngeri itu Bapak Ibu sekalian. Karena nanti ketika Anda mau masuk surga, orang tuamu cari kamu. Dia akan bilang sama Allah, ya Allah, kamu masukkan anakku ke surga ya Allah, karena dia saleh. Sedangkan saya orang tuanya tidak pernah dia ajak, ya Allah, mana baktinya kepada aku ya Allah. Kata Allah, betul, tarik anaknya. Kamu nggak berbakti sama orang tuamu, temani dulu orang tuamu. Sebaliknya, seorang ayah yang saleh, anaknya juga mengadu. Pas anaknya mau dikasih masuk neraka, anaknya mengadu, ya Allah, apakah adil ya Allah, kau masukkan orang tuaku ke surga karena kesolehannya, sedangkan dia telantarkan anaknya dalam sebuah dosa dan maksiat. Dia biarkan saya berdosa dan bermaksiat. Tiap malam saya dijemput pacar saya, dan saya diizinkan oleh bapak saya, yang kalau sholat isya softnya pertama, subuh pertama, zuhur pertama, dan saya dibiarkan jalan dengan laki-laki lain. Ya Allah, ngeri Pak. Inilah poin-poin yang banyak dilupakan orang. Saya tidak perlu masukkan tentang salat, zakat, itu kewajiban, kita sudah paham. Tapi yang saya masukkan pertama harga diri, dan yang kedua tanggung jawab. Tanggung jawab kita, ajak kepada kebaikan, larang dari kemungkaran. Kalau Anda orang beriman, tanamkan dalam hati sifat mas'uliyah, tanggung jawab. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita lihat lanjutan ayatnya 110 ya, masih. Kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat. Kapan kalian menjadi sebaik-baik umat? Ukhrijat linnas, yang dipilih dari manusia. Kapan kalian menjadi sebaik-baik umat yang dipilih dari manusia? 1, ta'muruna bil ma'ruf, kalian harus mengajak pada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian harus melarang dari kemungkaran.
wa tu'minuna billah, dan kalian beriman pada Allah. Lihat lanjutan ayatnya. Walau, lihat ya, perhatikan ya. Jadi jangan heran Pak, Ustadz, nanti ada yang bertanya, Ustadz, kenapa pada yang orang beriman banyak, tapi yang betul-betul sholat sedikit, yang mau mengingatkan orang, mau mendakwahi orang sedikit. Nanti kalau diajak, kalau dia mengajak orang pada kebaikan, mengajak sholat, mengajak pakai jilbab, nanti dibilangi sok alim, sok soleh. Banyak yang kata-katai Ustadz. Ini lihat, karena memang dari dulu Pak, dari dulu orang beriman yang betul-betul beriman selalu sedikit jumlahnya Pak, selalu sedikit. Itu sunnatullah. Orang yang mau jadi orang soleh itu sedikit Pak. Makanya kalau ada konser penuh Pak, sirkuit Mandalika penuh. Giliran kajian nggak boleh Pak. Giliran hafal Quran sedikit yang mau Pak. Giliran dengar kajian agama sedikit. Dengar musik-musik ramai orang. Nggak usah heran Pak. Lihat ayatnya lanjutan. Perhatian. Walau aman, andai beriman. Siapa? Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Seandainya orang-orang yang punya kitab, ya, di setiap zaman, umat Nabi Musa dengan Tauratnya, umat Nabi Daud dengan Zaburnya, semuanya. Walau aman, andai mereka betul beriman, kata Allah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Maka itu akan baik bagi mereka. Apa kata Allah tapinya? Tapi apa kata Allah? Minhum, sebagian kecil dari mereka. Minhumul mu'minun, hanya sedikit yang beriman. Dan apa yang banyak? Wa aktsaruhumul fasikun, dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik, yang tidak mau taat kepada kami. Orang fasik itu orang yang tidak mau taat, orang yang membangkang pada Allah. Apa kata Allah? Coba lihat ujung ayatnya Zul. Minhumul mu'minun, sebahagian kecil dari mereka beriman. Wa aktsaruhum, dan sebagian besar. Sebagian besar, yang kecil sedikit Pak. Makanya jangan heran, ini Al-Amin ini di tengah kota Petarani Pak, tapi coba hitung sholat subuhnya. Mana semua orang-orang yang tinggal dekat masjid? Coba. Futsal rajin Pak, ada anak muda begitu. Kalau futsal kuat, Masya Allah. Iya. Giliran, iya, suruh hafal juz 30, iya, baru Al-Qari'ah, iya, sudah mi Ustaz, sudah mi, iya. Jangan begitu Jamil ya, iya. Iya. Jangan begitu nak, iya. Harus sama kuatnya, bahkan kalau bisa kuat, lebih kuat untuk Quran, iya. Minhumul mu'minun, ini sunnatullah Pak. Orang beriman itu selalu sedikit Pak. Rasulullah memulai dakwahnya dengan segelintir orang. Bahkan Rasulullah mengatakan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Tuba lil ghuraba. Islam dimulai dengan sesuatu yang sedikit, kecil, dan nanti berakhir dengan sesuatu yang kecil, sedikit, aneh. Kama bada, sebagaimana dia dimulai. Tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang sedikit itu. Oke, karena udah masuk Isya ya. Terakhir, yang pertama harga diri. Sebagai seorang mukmin punya harga diri, ikhwan. Jangan terlalu silau dengan pencapaian-pencapaian orang kafir. Ya, nggak perlu. Karena kita tidak hidup untuk itu. Kita hidup untuk Allah. Ya. Kita tahu ada namanya amal saleh. Mereka orang kafir tidak tahu itu namanya amal saleh. Yang kedua, tanggung jawab. Dan ternyata tanggung jawab itu mudah, ikhwan. Ajak pada kebaikan, larang dari kemungkaran. Sekarang ikhwan sekalian dimulakan Allah, kita lihat betapa orang beriman, ya, ya, nih, ya, Hah? Apa? Apa? Iya, tunggu minum habis ini pindah. Iya, bukan. Oke,
Oke. Sudah ikhwan sekalian, sekarang buka Al-Maidah ayat 51. Ini ayat yang sempat viral beberapa tahun yang lalu ya. Sekarang lihat ikhwan, ada apa dengan orang beriman? Oh ya, lari, film kita buat. Langsung makin lagi kan? Bilang ke Umi, dia suruh kamu. Al-Maidah ayat 51 ikhwan. Ini ayat yang sempat membuat satu Indonesia geger ya. Dan alhamdulillah orangnya sudah pernah dipenjara. Kita tidak membenci orangnya, karena justru kita harus selalu berharap bahwa mudah-mudahan Allah kasih dia hidayah. Dan dia tidak mengulangi, seminimal-minimalnya dia tidak mengulangi lagi kesalahannya. Sudah ikhwan? Dan mumpung mau pilpres ini, saya perjelas ya, saya baca ayatnya, perhatikan ya. Mungkin hanya ada yang dulu lewat-lewat, tidak ngerti makna ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Lihat ya, siapa yang disapa? Orang beriman. Perhatikan ya. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kalian mengambil orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin kalian, atau jangan kalian mengambil orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai teman-teman terdekat kalian, aulia, atau jangan kalian mengambil orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai penolong dan pelindung kalian. Sampai sini paham? Kita lanjut. Ba'dhum awliya'u ba'd, karena mereka itu, sebahagian besar dari mereka adalah wali dari sebahagian yang lain. Jadi mereka sendiri, mereka orang Yahudi, mereka orang Nasrani, kalau mau ambil pemimpin, kalau mau ambil orang terdekat, mereka itu tidak mau ambil kecuali seperti mereka. Mereka juga tidak mau bertetangga dengan kalian. Teman-teman, kenapa mereka kumpul di Tanjung Bunga? Karena mereka punya prinsip hidup begitu. Dekat dengan siapa? Dengan yang seperti saya. Kenapa mereka nggak mau kumpul dengan orang-orang yang berbeda dengan mereka? Kenapa? Di Surabaya 4 kecamatan, Citraland ikhwan, 4 kecamatan, non muslim semua di sana, Chinese semua. Antum bayangkan. Kenapa mereka mau berkumpul terus semua? Nah, sedangkan orang beriman, coba ini lihat ya, filosofi hidup orang beriman diambil oleh mereka ikhwan. Kita lihat, ba'dhum awliya'u ba'd. Sekarang lanjutan ayatnya. Wa man yatawallahum minkum, siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, kata Allah, fa innahu minhum, maka kami golongkan dia sama seperti mereka. Anda mau Anda beriman, tapi Allah menganggap Anda sama dengan orang tidak beriman, mau? Karena kenapa? Kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, mengambil mereka sebagai teman dekat. Mereka aja nggak mau mengambil kita sebagai pemimpin. Carikan saya orang Nasrani, orang Yahudi, yang kalau ada tawaran antara calon pemimpin dari Muslim atau orang Nasrani sendiri atau Yahudi sendiri, mereka akan pilih Muslim. Tidak akan ada ikhwan. Itulah kenapa dalam Al-Fatihah kita selalu baca. Perhatikan ini bacaan dalam Al-Fatihah kita Bapak Ibu sekalian. Apa kita baca? Ghairil ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus ya Allah. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, adalah jalan yang orang-orang yang Kau beri nikmat di dalamnya, diberikan kenikmatan, keridhaanmu ya Allah. Siapa mereka? Ghairil maghdubi alaihim, mereka orang beriman. Yang mana orang beriman itu? Ghairul maghdubi alaihim, bukan al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai Allah. Siapa? Yahudi. Maka coba buka Ibnu Katsir, semua terjemahan tafsir, ghairil maghdubi alaihim, mereka para ahli tafsir mengatakan ghairil maghdub alaihim, orang Yahudi. Ad-dallin, orang yang sesat, orang Nasrani.
Coba. Bayangkan satu kali 17 rakaat, satu hari 17 rakaat, 17 kali kita minta, ya Allah, jangan engkau murkai saya seperti orang Yahudi, jangan engkau sesatkan saya seperti orang Nasrani. Itu 3 ayat yang kita bahas pada kesempatan hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan Senin depan ya kita bisa lanjutkan kembali kajian kita InsyaAllah di masjid ini, kajian tadabbur Al-Quran ya. Hari ini kita membahas tentang bagaimana hakikat seorang mukmin. Yang pertama ya, seorang mukmin harus punya harga diri. Yang kedua, seorang beriman harus punya rasa tanggung jawab. Yang ketiga, seorang beriman dengan beriman yang lainnya harus punya kasih sayang dan saling mempercayai di antara mereka. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.